Ketemu lagi ya sama pertemuan ketiga matematika. Nah, hari ini kita akan bahas pembahasan minggu lalu. Minggu lalu kan kita ngebahas tentang bilangan bulat, pengertian bilangan bulat itu apa dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke materi operasi pada bilangan bulat. Nah, Ibu akan ngejelasin lagi ya bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari itu yang kayak gimana sih, karena itu udah minggu lalu. Nah, operasi pada bilangan bulat, ada yang pernah dengar? Kata operasi itu kan udah nggak asing lagi ya, tapi itu biasanya ada di dunia medis. Nah, di matematika juga ternyata ada. Apa aja sih operasi pada bilangan bulat di matematika? Nah, kita pelajari hari ini. Operasi hitung pada bilangan bulat itu dia memiliki sifat. Sifat yang pertama itu ada sifat tertutup. Maksudnya tertutup itu gimana sih? Jadi yang dimaksud dengan sifat tertutup itu jika ada dua buah bilangan bulat diberikan instruksi misalkan 8 ditambah 9. Nah, itu kan hasilnya 17. Nah, 8 itu adalah bilangan bulat, 9 juga bilangan bulat. Maka 17 juga bilangan bulat. Nah, itu yang dimaksud dengan tertutup. Jadi jika ada bilangan A bilangan bulat, B juga bilangan bulat, maka hasilnya pun akan bilangan bulat. Nah, itu tertutup. Jadi dia terus aja ada di bilangan bulat. Nah, ini juga ada contoh lainnya. Nih ya, jika 8 dan 9 bilangan bulat, maka 8 ditambah 9 hasilnya kan bilangan bulat juga. Nah, sifat yang kedua yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Nah, pertukaran gimana maksudnya? Nah, jadi ini jika ada A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Pengurangan juga sama, perkalian juga sama. Tapi sifat komutatif ini tidak berlaku untuk pembagian. Kenapa? Nah, bisa kelihatan dari contoh ya. Nah, ini contohnya. 4 ditambah 8 itu akan sama dengan 8 ditambah 4. Nah, perkalian juga sama. Misalnya 4 dikali 8 akan sama dengan 8 dikali 4. Nah, kalau pembagian kan nggak mungkin. 4 dibagi 8 itu nggak sama dengan 8 dibagi 4. Nah, itu yang dimaksud dengan sifat komutatif. Lalu yang ketiga ada sifat asosiatif. Kalau komutatif tadi pertukaran, yang ketiga ada sifat asosiatif, yaitu pengelompokan. Apa yang dikelompokkan? Nah, ini bisa kelihatan ya. Jika ada A ditambah B ditambah C, nah itu boleh kita kelompokkan yang mana dulu, boleh kita kerjakan. Boleh A dulu ditambah B, atau B dulu ditambah C, itu boleh ya, bebas. Pengurangan juga sama, perkalian juga sama. Nah, ini contohnya supaya lebih paham. Nah, 4 ditambah 5 ditambah 6, itu boleh aja kalian mau ngerjain yang mana dulu. Misalkan mau 5 sama 6 dulu ditambah, berarti 4 ditambah hasil 5 sama 6 itu kan 11. Berarti 11 ditambah 4 itu 15. Kalaupun mau 4 ditambah 5 duluan juga boleh. 4 ditambah 5 itu 9, ditambah 6 jadi 15 juga. Nah, jadi hasilnya tetap sama. Pengurangan perkalian juga sama ya, berlaku. Selanjutnya yang terakhir ada sifat distributif, penyebaran. Nah, distributif ini ada dua, ada distributif penjumlahan, ada distributif pengurangan. Maksudnya gimana? Nah, misal nih ada A dikali dalam kurung B ditambah C, maka ini tuh artinya ada pelangi di sini. A dikali B ditambah A dikali C. Kalaupun pengurangannya juga sama. A dikali B dikurangi A dikali C, itu distributif. Nah, contohnya ini ya.
2 dikali 3 ditambah 4 itu sama dengan 2 dikali 3 dulu ditambah 2 dikali 4. 2 dikali 3 hasilnya 6 ditambah 2 dikali 4 8. 6 tambah 8 jadi 14. Kalaupun kita mau ngerjain dari yang ini dulu nih, dari soal awal, itu hasilnya akan sama. 3 ditambah 4 itu 7 dikali 2 jadi 14. Nah, itu untuk sifat operasi hitungnya. Nah, sekarang kita masuk ke operasi hitung bilangan bulatnya. Apa aja? Nah, tadi sebetulnya udah sedikit disinggung ya. Operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama ada penjumlahan. Jadi di matematika itu ada operasi hitung. Operasi hitungnya nggak harus di bilangan bulat aja. Di materi yang lain pun kalau udah masuk ke operasi hitung berarti itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Nah, tapi ini ada sedikit pengetahuan. Untuk pengurangan itu biasanya disebut dengan inverse atau kebalikan dari penjumlahan. Misalkan 4 inverse dari 4 itu apa? Berarti negatif 4. Ini pun sama, perkalian. Inverse dari perkalian itu adalah pembagian. Nah gitu, jadi inverse itu kalau untuk penjumlahan akan membuat dia menjadi 0. Misalkan kita punya bilangan 4 nih. Inverse dari bilangan 4 itu berapa? Negatif 4. Berarti 4 dikurangi 4 hasilnya 0. Nah, berarti itu inverse penjumlahan. Kalau inverse perkalian, misalkan kita punya bilangan 5. Berapa sih inverse dari 5? Yaitu pembagiannya. Atau kebalikannya, jadi 1/5. Berarti 5 dikali 1/5 hasilnya 1. Jadi kalau inverse penjumlahan menghasilkan 0, kalau inverse perkalian menghasilkan 1. Tuh ya, sekarang kita langsung ke contohnya. Ini penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini masih gampang. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Gampang ya, ini masih pengulangan SD. Terus 6 dikurangi 4. Nah, seperti yang tadi Ibu bilang, ada berlaku inverse. Jadi boleh kalian tulis kalau ada soal 6 dikurangi 4 itu boleh ditulis jadi 6 ditambah dalam kurung negatif 4. Nah, kenapa? Nanti akan ketahuan di perkalian. Ini sama dengan 2. Nah, supaya lebih mudah, ini kan masih gampang ya. Tapi ketika nanti negatifnya lebih banyak, bilangan negatifnya lebih banyak, ini kan cuma di negatif 4 aja. Supaya lebih paham, kita anggap yang negatif itu adalah hutang. Jadi, kita punya uang 6.000 nih. Hutangnya 4.000, berarti sisanya adalah 2.000. Nah, contoh selanjutnya. Nah, ini kelihatan dari sini ya. Yang tadi kita punya hutang 3.000. Nambah lagi hutangnya 2.000. Berarti hutangnya jadi 5.000. Nah, ini negatifnya boleh di luar. 3 tambah 2, 5. Jadi negatif 5 hasilnya. Oh, ini hasilnya ketinggalan. Terus selanjutnya 9 dikurangi negatif 5. Nah, kalau ada tanda negatif yang bareng kayak gini nih, itu bisa diubah menjadi positif. Kalau ada negatif yang bareng, berarti jadi ini dapat diubah menjadi 9 ditambah 5, yaitu 14. Nah, ini yang tadi. Kenapa sih tadi negatif yang bareng? Ya, kenapa ini tadi negatif yang bareng jadi positif? Nah, ini dari sini. Dari perkalian dan pembagian. Nah, di perkalian dan pembagian itu berlaku. Jika ada positif dikali positif, maka itu hasilnya positif. Jika ada negatif dikali negatif, hasilnya, oh ini tipe, seharusnya positif. Nah, jika ada positif dikali negatif, itu hasilnya negatif. Jika ada negatif dikali positif, hasilnya negatif. Begitupun dengan pembagian. Positif dibagi positif hasilnya positif, negatif dibagi negatif hasilnya positif.
positif dibagi negatif, negatif, negatif dibagi positif, negatif. Jadi ingat, kalau yang sama nih, positif, positif, negatif, negatif, maka hasilnya akan positif. Kalau ada yang beda, positif, negatif, negatif, positif, itu hasilnya akan negatif. Baik itu di perkalian dan pembagian sama aja ya. Nah, ini contoh untuk perkalian. 5 kali 6. Udah tahu ya, hasilnya sama dengan 30. Nih, positif kali positif. Ya, hasilnya pasti positif. Selanjutnya, contoh yang kedua ada 4 dikali negatif 7. 4-nya kan positif, 7-nya negatif. Jadi 4 dikali negatif. Ingat tadi, positif dikali negatif itu hasilnya negatif. Jadi kita langkah pertama kerjain dulu tandanya. Di sini kan positif. Kalau nggak ada tanda apa-apanya berarti positif. Positif dikali negatif itu hasilnya negatif. Baru angkanya 4 kali 7 sama dengan 28. Contoh selanjutnya. Negatif 3 dikali 4. Itu sama dengan negatif 12. Ini sama ya, negatif dikali positif itu hasilnya negatif. Tinggal angkanya, 3 kali 4 sama dengan 12. Selanjutnya, ini negatif 6 kali negatif 7. Negatif kali negatif, ingat tadi, negatif kali negatif, kalau ada yang sama, itu hasilnya akan positif. Tinggal angkanya, 6 dikali 7 adalah 42. Nah, sekarang contoh untuk pembagian. Nah, ini ya, 30 dibagi 6. 5, ini udah pasti positif sama positif, pasti positif lagi. Terus, negatif 28 dibagi negatif 7. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. 28 dibagi 7 hasilnya 4. Jadi hasilnya positif 4. Lalu positif 12 dibagi negatif 4. Positif dibagi negatif. Ingat ya, perlakuan yang tadi hasilnya negatif. Tinggal angkanya, 12 dibagi 4 itu hasilnya 3. Terus ini negatif 42 dibagi 7 hasilnya negatif 6. Karena negatif dibagi positif hasilnya negatif, 42 dibagi 7 hasilnya 6. Jadi hasilnya negatif 6. Gampang ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal gabungan. Gimana kalau penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ada dalam satu soal. Nah, ini ya, kita bahas sama-sama. Nah, untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 1, hasil dari negatif 20 ditambah 7 dikali 5 dikurangi 18 dibagi negatif 3 katanya. Nah, ingat ya, perkalian dan pembagian itu didahulukan. Berarti ini yang kita dahulukan. 7 kali 5 itu 35. Kemudian ini pembagian. Setelah perkalian itu pembagian, negatif 18 dibagi negatif 3. Ingat, negatif dibagi negatif itu berubah jadi positif. 18 dibagi 3 itu 6. Ini kan belum dikerjakan yang negatif 20. Kita tulis kembali negatif 20. Ini tadi tandanya plus. Jadi ini hasilnya negatif 20 ditambah 35 ditambah 6. Hutang 20 dibayar 35. Berarti kembaliannya 15. 15 ditambah 6 itu hasilnya 21. Nah, gampang ya. Sekarang nomor 2. Hasil dari negatif 6 tambah 6 dibagi 2 dikurangi negatif 3 dikali 3. Nah, ini berarti sama kayak tadi. Nih, kalau ada kurung berarti kurung dulu yang duluan. Ini yang pertama, 6 bagi 2 itu hasilnya 3.
Negatif 3 dikali negatif 3. Ini ada negatif ya asalnya. Negatif dikali positif itu negatif. Ini negatif dari sini, ini negatif hasil perkalian ini. 3 kali 3 sama dengan 9. Ditambah negatif 6. Ini yang awal. Nah, tinggal ditotalkan. Oh iya, sebelum ditotalkan, ini kan ada negatif kali negatif ya. Kayak contoh soal yang tadi akan berubah jadi positif 9. Ini 3 min 6. Hutang 6 dibayar 3, berarti sisanya hutang 3. Hutang 3 dibayar 9, berarti sisanya 6. Gampang. Sekarang nomor 3, katanya jika A sama dengan negatif 8, terus B sama dengan negatif 7, dan C sama dengan 6, apakah A ditambah B tambah C sama dengan A ditambah B ditambah C? Nah, ya udah, kita kerjakan satu-satu. A-nya negatif 8, masukin aja. Ditambah B-nya negatif 7, ditambah C-nya 6. Sekarang yang ini, A-nya negatif 8, ditambah B-nya negatif 7, ditambah C-nya 6. Nah, kita jumlahkan. Negatif 8 ditambah negatif 7. Hutang 8, hutang lagi 7. Berarti hutangnya jadi 15 ya. Ditambah 6. Nah, sekarang yang ini juga sama. Negatif 8 ditambah hutang 7 dibayar 6. Berarti sisanya hutang 1 ya. Negatif 15 ditambah 6. Hutang 15 dibayar 6. Itu hasilnya jadi negatif 9. Ini juga sama, hutang 8 nambah lagi hutang 1 jadi negatif 9. Ternyata A tambah B tambah C yang ini sama dengan A tambah B tambah C yang ini. Gampang ya. Sekarang nomor 4. Hasil penjumlahan dua bilangan bulat adalah negatif 50. Anggap bilangan bulatnya kan belum ada, baru ada hasil penjumlahan dua bilangan bulat. Berarti anggaplah bilangan bulat itu A ditambah B sama dengan negatif 50. Jika salah satunya adalah negatif 25, berapakah bilangan yang lainnya? Jika salah satunya, misal si A-nya itu min 25, berarti bilangan yang lainnya berapa? Berarti si B-nya berapa supaya jadi min 50? Nih, kita punya hutang 25. Harus dibayar atau nambah hutang lagi sih supaya hutangnya jadi 50? Jadi B-nya gampang ya. Ini min 25. Karena min 25 ditambah negatif 25 itu sama dengan negatif 50. Hutang 25 ditambah hutang 25 itu jadi hutang 50. Sampai situ mudah-mudahan paham. Yang terakhir, sebuah pesawat terbang pada ketinggian 3.750 meter. Nih, anggap ini pesawat. Tanya pesawat terbang pada ketinggian 3.750 meter di atas permukaan laut. Ini misalkan permukaan laut nih. Pilot mengetahui ada kapal selam di bawahnya pada kedalaman 250 meter di bawah permukaan laut. Berarti di sini ada lagi kapal selam, tapi ini di bawah permukaan laut. 250 meter di bawah permukaan laut. Berapakah jarak antara pilot dan kapal selam? Berarti dari sini sampai sini jaraknya berapa? Kira-kira. Nah, ya udah. Jaraknya berarti 3.750. Kan dia nanya jarak antara pilot dan kapal selam, bukan antara permukaan laut kan. Berarti tinggal ditambah 3.750 ditambah 250. Hasilnya 4.000 meter jarak antara pilot dan kapal selam. Nah, itu untuk contoh soalnya. Silakan setelah ini kerjakan latihan soalnya. Nah,
Selanjutnya nanti kalau yang sudah paham untuk contoh soal gabungan, bisa langsung ke latihan soal. Latihan soalnya ini biar lebih paham. Nah, itu untuk materi hari ini. Silakan dikerjakan latihan soalnya di sesi non-screen nanti. Untuk materi hari ini dicukupkan. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.